haji. Kali kakeknya, baik. Karena waktu itu ada kejadian yang sangat mistis lah. Ada kejadian mistis karena beliau dan kakeknya ini ditemui oleh Rasulullah. Itu tidak tidur Mas, bukan mimpi. Ini nyata. Nggih. Jadi ditanyai, ini siapa? Ini cucuku. Nah, ini cucuku. Namanya siapa? Namanya Mukti. Nah, namanya Mukti. Ajak dia naik haji. Dan ajak dia ke Mekah, dan ajak dia ke Madinah, dan bawa dia ke Nabawi, Masjid Nabawi. Ya, ini Nabawi. Akhirnya beliau ajak naik haji. Dan diajak pula ke Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah. Tapi disambut juga oleh Rasulullah sendiri. Ya, jadi Abdul Mukti dan kakeknya ini langsung disambut oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah dan berjabat tangan, dan tangan beliau juga dicium oleh kakeknya Mukti, juga Mukti sendiri. Ya, itu dicium, bahkan beliau sempat didoakan juga oleh Rasulullah. Tapi gini Mas ya, kalau umumnya orang meninggal itu kan justru meminta doa kepada yang hidup, kan gitu. Tapi kan kalau di Rasulullah ini kan sudah wafat zaman itu, tapi bisa mendoakan yang hidup. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kan jenenge apa ya? Mengulas Yai Hamid Pasuruan. Ini kan yang Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sedulur-sedulur semua. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Ya, terima kasih. Untuk Mbah Hamid Pasuruan. Nah ini nama beliau sejak kecil beliau bernama Abdul Mukti. Nah, Abdul Mukti. Atas namanya Abdul Mukti dari Lasem, Rembang. Nah, tepatnya di desa Sumber ke daerah Lasem, Rembang. Jawa Tengah. Di dusun Sumur Kepel namanya. Dusun Sumur Kepel di daerah Rembang. Atas masa kecilnya gimana itu? Temriko. Dari kecil sampai umur 12 tahun. Nah, beliau juga dilahirkan dari lingkungan ulama. Orang tua beliau juga seorang ulama. Kiai
sebelum jadi kiai, masih kanak-kanak. Beliau ini malah nakal, Mas. Beliau ini nakal dan senangnya cuma bermain dan bermain. Yang namanya anak kecil, ya seperti anak-anak lain umumnya lah, ya itu. Dan beliau senang main bola dan juga main layang-layang. Nah, itu senangnya itu. Karena kenakalannya itu, bahkan beliau sempat dicari-cari sama aparat zaman Hindia Belanda. Oh, terus waktu masa kecil ini ya Hamid ini kok kasih masa penjajahan Belanda. Ya. Karena beliau lahir tahun 1914, jadi masih di zaman Belanda. Dereng. Justru kan zaman merdeka beliau sudah menikah. Nah, itu. Sampai umur 12 tahun beliau dipondokkan di pesantren juga. Di pesantren di daerah Rembang juga. Senesen apa ya Betul. Selain kalau nggak mempan, Mas, kalau dia orang tuanya nggak mempan dia. Ke orang lain. Nah, ke orang lain. Maksudnya Jadi kalau ke orang tuanya nanti anggapannya gini, ada disepelekan. Nah, jadi ke orang lain, yaitu kepada kiai yang di sana juga. Nah, itu di Ngasinan. Nah, namanya di Ngasinan. Beliau cuma nyantri 1,5 tahun. Kemudian pindah lagi ke Pacitan, Jawa Timur. Pindah lagi nyantri ke Pacitan. Dan di Pacitan ini beliau ini juga mengaji, ini nggak lama juga, Mas, nggak lama juga. Dan sampai umur 13-14 beliau diajak kakeknya ke Jawa Timur, ke Pasuruan. Nah, terus sing ngajak ke Jawa Timur apa ini? Sana malah bayi kakeknya. Nah, kemudian beliau diajak ke situ sampai umur 15 tahun dinaikkan haji. Kali kakeknya. Baik. Karena waktu itu ada kejadian yang sangat mistis lah. Ada kejadian mistis karena beliau dan kakeknya ini ditemui oleh Rasulullah. Itu tidak tidur, Mas, bukan mimpi. Ini nyata. Nggih. Jadi ditanyai, "Ini siapa?" "Ini cucuku." Nah, ini cucuku. "Namanya siapa?" "Namanya Mukti." Nah, namanya Mukti. Ajak dia naik haji. Dan ajak dia ke Mekah, dan ajak dia ke Madinah, dan bawa dia ke Nabawi, Masjid Nabawi. Ya, ini Nabawi. Akhirnya beliau ajak naik haji. Dan diajak pula ke Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah. Tapi disambut juga oleh Rasulullah sendiri. Ya, jadi Abdul Mukti dan kakeknya ini langsung disambut oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah dan berjabat tangan, dan tangan beliau juga dicium oleh kakeknya Mukti, juga Mukti sendiri. Ya, itu dicium, bahkan beliau sempat didoakan juga oleh Rasulullah. Tapi gini, Mas, ya, kalau umumnya orang meninggal itu kan justru meminta doa kepada yang hidup, kan gitu. Tapi kan kalau di Rasulullah ini kan sudah wafat zaman itu, tapi bisa mendoakan yang hidup. Nah, itu keistimewaannya orang-orang pilihan waktu itu. Terus waktu masa kecil ini yang tentukan itu jabatan kali Rasulullah nyata, bukan mimpi tapi nyata, Mas. Ya, Mas, sehingga beliau bisa menjadi seperti wali juga waktu itu. Terus ada jabatan kali Rasulullah. Nggih. Nah, akhirnya beliau setelah diajak naik haji dan diajak ke
makam Rasulullah, diajak ke tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah itu di Gunung Rohmah atau di Jabal Rohmah. Nah itu diajak di situ, dan akhirnya beliau terakhirnya diajak pulang. Nah diajak pulang, dan sampai di Jawa beliau tidak lagi ke Rembang, Mas. Dia menetap di Pasuruan. Nah, menetap di Pasuruan kan sampai umur 22 tahun beliau menikah. Nah, beliau menikah. Dan beliau menikah juga sebenarnya dengan keluarganya juga. Masih sepupu. Masih saudara. Putranya Kiai Haji Sidik. Nah, itu. Pasuruan. Dan atau lebih dikenal juga Kiai Haji Kusairi. Nah, Kiai Haji Kusairi. Nah, sampai beberapa tahun beliau ikut mertua. Kan gak enak, Mas ya. Gak enak. Dengan ikut orang tua, dengan mertua, dengan anak punya anak kecil lagi. Akhirnya beliau untuk menghidupi keluarganya ini dengan jualan sepeda atau gelantik sepeda lah, gelantik sepeda, berdagang. Jadi mengayuh sepeda dari Pasuruan sampai ke Porong. Ini berapa kilo jauhnya? Mungkin ya hampir 30 kilo untuk mengayuh sepeda tiap hari. Niku dereng mucal kita sini. Dereng Mas, dereng. Dan sampai beliau terus dijalani tidak pernah mengeluh dia. Bahkan sampai tahun 1945 di zaman kemerdekaan Indonesia, akhirnya mertuanya hijrah ke Jember. Kiai Husairi pindah ke Jember, dan disinilah bermulanya kemandirian dari Kiai Hamid. Nah itu. Kiai Hamid beliau mandiri begitu menghidupi keluarganya, tapi beliau juga sambil mengaji, sambil belajar mengaji, sambil juga itu semuanya. Dan bahkan beliau dipercaya sebagai santri yang terpilih waktu itu. Nah, kalau sekarang pimpinan santri itu namanya apa ya? Kayak si Amin itu, Amin. Gus. Amirul Mukminin, ya kan? Amir. Pemimpin pondokan Amir. Akhirnya beliau terus setiap ada kegiatan rapat atau apa di pondok selalu dimintai pendapat. Tapi pendapat yang beliau pakai adalah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu yang selalu beliau pakai undang-undang. Jadi pedoman beliau pakai kitab. Nah, bahkan beliau juga yang diajarkan ke murid-muridnya waktu itu selain tasawuf, nahwu nusorof itu dia ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi gini Mas, seluruh kiai selain menanamkan tauhid kepada murid-muridnya, dia juga mengajarkan dari tasawuf dan nahwu sorof itu tetap diajarkan, dan fikih-fikih yang lain. Nah itu. Dan kemudian Kiai Hamid ini aslinya namanya kan yang Abdul Mukti. Tapi entah kenapa lama kelamaan di Pasuruan ini orang memanggil Hamid. Nah itu, orang memanggil Hamid. Tapi akhirnya ya mengalah saja. Akhirnya ya sudah memanggil Hamid, enggak apa-apa. Haji Hamid gitu. Ayo setelah beliau memimpin diberi kepercayaan oleh mertuanya untuk memimpin pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Salafiyah. Akhirnya beliau memimpin dan diganti namanya oleh orang-orang setempat. Biasanya manggilkan Pak Haji gitu. Yang mulai Pak Kiai. Nah, Pak Kiai. Pada tahun 1962 punya murid 80 orang, Mas. Nah, muridnya 80 orang,
Dan akhirnya pondoknya ini kan tidak muat untuk 80 orang. Akhirnya dibangun. Nah, dia dibangun bertambah besar. Makin hari makin tahun bertambah lagi. Muridnya makin bertambah. Bahkan bisa ribuan, Mas. Itu pun dari pelosok di penjuru Indonesia. Makin besar. Yang paling banyak di daerah Sumatera. Iya. Sumatera, kalau di Jawa, orang Jawa, yang Banten, Jawa Banten juga di sana banyak. Madura, itu. Karena kalau Madura enggak heran ya, kalau di Pasuruan memang banyak orang Maduranya di situ. Dan hari demi hari beliau mengajar terus. Bahkan sampai beliau mempunyai anak 5 orang anak. Tapi yang lain ini meninggal waktu kecil. Nah, itu. Dan bahkan beliau sendiri juga tetap membangun dan membesarkan demi amanat mertuanya. Tetap membesarkan nama dari pondok pesantren tersebut, Mas. Pondok pesantren Salafiyah Pasuruan. Sampai sekarang tetap besar. Dan beliau juga waktu itu juga sebagai orang penting juga, Mas. Ini orang penting juga. Dia yang datang ke tempat beliau itu yang sowan mulai dari anggota DPR, pejabat-pejabat. Kalau kayak termasuk kayak Komandan Kodim, Komandan Polres, kan ini udah biasa itu ke sana. Nah, dan untuk karomah beliau. Nah, ini karomah beliau. Dan beliau itu setiap menjamu tamu. Nah, tamunya ini selalu dijamu dengan buah kurma yang segar. Ya, kurma yang segar. Nah, maksudnya dari mana? Sedangkan di Indonesia ini ada kurma yang sudah berwarna kecoklatan dan agak kehitaman, yang sudah dikemas. Ya, itu. Nah, sedangkan yang disuguhkan ke tamu-tamu itu yang masih ada di tandan, ada di tundunnya. Nah, itu tandannya masih segar. Yang berwarna masih warna kuning. Nah, masih kuning. Kurma itu kalau masak di pohon warnanya kuning, Mas. Ya, belum dikemas-kemas masih warnanya kuning, masih belum lengket. Belum berminyak, masih belum. Nah, itu setiap hari yang kalau ada tamu yang berkunjung yang dihidangkan itu enggak pernah habis. Nah, enggak pernah habis. Yang dihidangkan ya buah kurma segar, ya itu. Dan kemudian beliau juga pernah melakukan haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Bahkan setiap tahun beliau hadir. Haulnya. Nggih. Syekhnya Abdul Qadir Jailani ini tiap tahun beliau datang. Teng Irak. Tapi seluruh keluarganya ini tidak ada yang tahu, Mas. Dengan kepergian beliau. Bahkan sampai beliau wafat pun keluarganya pun tidak tahu. Memang tidak ada yang tahu. Nah, itu. Memang beliau memang seorang kiai yang karismatik waktu itu dan lemah lembut dan bersahaja dan juga sederhana bermasyarakat. Nah, itu. Wah, Pak Kiai Hamid itu orangnya sabar, Mas. Sabar. Dan beliau sendiri juga orang yang gimana ya? Kalau dengan murid-muridnya ini beliau selalu enggak pada enggak pada bulu. Ini yang dikasihi, ini yang enggak. Sama. Beliau sama dengan murid-muridnya yang lain. Baik ini murid yang lama atau yang baru sama. Cuma belajarnya kan enggak sama tingkatannya. Nah, itu. Tapi kalau beliau sendiri enggak mungkin, Mas, kalau untuk mengajari ilmu langsung mungkin masih ada wakilnya. Kan beliau sepuh. Nah, ini kita sepuh. Dan Kiai Hamid ini juga terkenal di daerah Pasuruan, bahkan di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Nah, bahkan sempat terdengar sampai ke daerahnya sendiri. Di daerah Rembang sana.
Nah itu, dan saat beliau itu murid-muridnya sekarang pun juga masih ada, termasuk Kiai Haji Mas Hudi. Nah, Kiai Haji Mas Hudi Kediri Mas, Kediri yang aslinya kan dari Sanan Kulon Blitar. Iya, Sanan Kulon Blitar. Jadi sekarang beliau, kalau Kiai Haji Mas Hudi ini juga murid beliau dan juga muridnya Kiai Hasyim Asy'ari juga. Nah itu, karena beliau juga seorang pegawai negeri. Nah, pegawai negeri juga Mas Hudi ini. Terus waktu Yai Hamid niko tasih kesang, Yai Hasyim Asy'ari nggih tasih masih karena mendirikan Nahdlatul Ulama ini tahun 1926. Nah, kemudian NU ini kan berdirinya tahun itu. Di tahun itu berdirinya. Terus waktu niku tasih anu nggih napa? Yai Hamid tasih tenang. Kiai Hamid tasih muda. Belum, mungkin di tahun itu belum menjadi kiai. Ya, belum menjadi kiai. Menjadi kiai setelah Indonesia merdeka. Kiai Hamid ini. Dan bahkan beliau dipercaya juga oleh orang-orang masyarakat di Pasuruan khususnya. Ya, Pasuruan khususnya sebagai tertua di sana. Nah, sepuh di sana. Nah itu. Terus usiane kali Kiai Hasyim Asy'ari niku tasih sepuh. Jauh masih sepuh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini setelah kemerdekaan beliau wafat, gitu. Karena begini Mas. Seluruh pejabat Jawa Timur, termasuk gubernur sendiri. Pada waktu itu Gubernur Pak Sularso. Ini sering Mas sowan ke tempatnya Mbah Hamid. Nah, Mbah Hamid ini. Kalau orang-orang menyebutnya kan Mbah Hamid, Mbah Hamid itu. Baik itu pejabat pemerintahan itu pasti. Apalagi kalau cuma aparatur desa itu aja udah kayak tiap hari. Tapi kalau untuk pejabat penting kayak gubernur, bupati itu kan ada waktu tertentu. Nah, itu ada waktunya tertentu dan ada perjanjiannya juga. Nah, itu. Dan juga beliau memimpin pondok begitu lama sampai tahun 1982 beliau sakit Mas, dan akhirnya beliau wafat. Nah, itu wafat, dan waktu wafat itu baru ada yang tidak percaya Mas, bahkan ada yang tidak percaya kalau Kiai Hamid ini meninggal. Dicek ke lokasi, akhirnya memang betul meninggal. Dan dari televisi Republik Indonesia waktu itu, dan itu yang ada kan TVRI aja, di televisi Republik Indonesia dan radio-radio RRI Jawa Timur, RRI pemerintah daerah, RPKPD Pasuruan sudah menyiarkan Mas. Dari RRI itulah tersiar di seluruh Indonesia bahwa Kiai Hamid sedo gitu. Dan juga waktu pelayat ini juga dijaga juga oleh orang-orang santri-santrinya waktu itu. Takutnya kalau keranda ini untuk jadi rebutan, untuk mengusungnya aja rebutan Mas. Nah, untuk mengusungnya rebutan, untuk sembahyang kan otomatis kan bergantian. Sembahyang untuk sholat jenazah ini bergantian dari satu grup lain, itu bergantian terus karena nggak muat. Masjid segitu lebarnya nggak muat Mas. Ribuan yang melayat waktu itu. Nah, jadi pemakaman ininya itu dari rumah ke makam itu 2 jam. Lebih 2 jam. 2 jam. Nah, dan waktu itu kan gerimis. Pada waktu itu hujan gerimis, tapi nggak basah Mas. Nggak basah. Baik kerandanya atau yang melayat dan yang memikul keranda pun tidak ada yang ketetes air. Pun kan otomatis kan wali Mas ya, kan udah dilindungi oleh yang Maha Kuasa, itu kan dilindungi. Dan juga beliau juga berpesan supaya Islam tetap berkembang dan berkembang, yang itu. Ya itu. Dan ini ya untuk teman-teman yang ingin belajar agama, kita ingin belajar bersama-sama,
Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.